Jadi anak-anak mereka itu malah pengen menjadi seorang polisi seperti Pak Joko. Saya bekerja juga beribadah, bekerja sambil ibadah. Jadi kita bekerja mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Tak banyak polisi seperti Kanit 2 SPKT Polres Sukoharjo, Aibda Joko Sriono. Semangatnya dalam bekerja dan beribadah selalu berusaha dia buat seimbang. Dalam pikirannya tak melulu soal dunia. Dia juga aktif mengembangkan kegiatan di masjid lingkungan kampungnya dan masjid Polres Sukoharjo. Joko tinggal di Duku Seteran RT 1 RW 2 Bulak Rejo Sukoharjo. Walaupun dulu statusnya hanya anak petani, namun semangat mengembangkan diri tak pernah surut. Kemudian, Joko mengembangkan diri untuk belajar agama. Dia sejak SMP sekitar tahun 1999 sudah mengajar ngaji di masjid desanya. Hal ini dia lakukan sampai saat ini. Pria kelahiran 1983 ini kemudian mendaftar polisi setelah lulus SMA sekitar tahun 2002. Sempat gagal, dia tidak menyerah. Akhirnya Joko diterima sebagai polisi tahun 2004, kemudian dia langsung ditempatkan di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Joko mengaku tidak mudah untuk dirinya mendaftar sebagai polisi. Dia terus menggembleng diri, juga sempat ikut pelatihan bela diri. Saat ini, prinsip Joko adalah semua orang bisa menggapai tujuannya dengan syarat serius. Tidak peduli dari latar belakang ekonomi yang sederhana atau hanya sekedar anak petani. Saat ini, Joko juga sedang berusaha menghafal Quran. Walaupun bukan lulusan pondok, dirinya masih terus berusaha. Ya, terima kasih Bapak. Ini saya di Polres Sukoharjo sebagai Kanit 2 SPKT Polres Sukoharjo. Jadi di bagian pelayanan Bapak, bagian pelayanan umum. Saya bertugas di SPKT sejak 4 tahun yang lalu. Sekitar saya sudah berdinas di SPKT selama kurang lebih 4 tahun. Jadi 4 tahun kita di SPKT. Alhamdulillah saya di kampung, khususnya di kampung saya sendiri, saya sebagai pembina TPA Al-Mukmin Seteran. Jadi nanti saya membina anak-anak TPA di kampung saya agar anak-anak itu lebih mendalami ilmu agama dan tidak banyak bermain dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Seperti itu, Pak. Jika dari guru ngaji itu saya sejak dari bangku SMP. Karena ceritanya gini, saya SD itu alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Quran, bisa alhamdulillah juga lancar. Dan dari guru-guru saya sendiri itu juga sudah banyak yang pun sepuh, sudah tua. Dan akhirnya banyak yang menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada generasi-generasi yang muda. Jadi saya bersama teman-teman saya berinisiatif untuk mengajar TPA agar tidak ada kekosongan pengajar khususnya di kampung saya sendiri. Saya mendaftar polisi itu sejak lulus SMA sebenarnya. Saya lulus SMA itu sekitar tahun 2002. Oke, 2002 itu saya mendaftarkan sebagai anggota Polri. Tapi karena keberuntungan nasib juga belum berpihak dan saya sudah mengalami kegagalan berkali-kali. Alhamdulillah di kesempatan tahun 2004 itu saya bisa diterima menjadi anggota Polri dan berdinas aktif menjadi anggota Polri. Dan alhamdulillah saya juga ditempatkan langsung di wilayah saya di Polres Sukoharjo, di tempat kelahiran saya juga. Latar belakang keluarga saya adalah anak dari seorang petani ulung, petani tulen ya. Bapak ibu saya hanya lulusan SD.
Jadi bapak ibu petani, semua kerabat saya juga petani. Dan saya juga dari kecil sudah dididik di sawah. Entah itu mencangkul, manen padi dan sebagainya. Saya tahu semua seluk-beluk pertanian. Dari mulai nanam sampai dengan panen. Jadi seluk-beluk pertanian itu sudah saya kuasai semua. Karena saya juga anak seorang petani, seperti itu. Ini karena saya hanya lulusan SMA dulu, lulusan SMA dan dari orang tua saya memandang juga hanya dari kalangan petani dan saya juga satu sisi pengen membahagiakan kedua orang tua saya. Ini karena di silsilah keluarga kami itu rata-rata semua petani dan tidak ada yang pegawai. Dan saya juga ingin bercita-cita membahagiakan kedua orang tua saya itu pengen menjadi seorang polisi. Karena satu sisi polisi itu dari lulusan SMA, insya Allah jadi polisi langsung kita bisa bekerja. Terus jadi polisi itu juga membantu masyarakat. Di satu sisi saya juga bersinergi dengan kehidupan saya sendiri, ingin juga membantu masyarakat, baik di lingkungan saya maupun di lingkungan manapun saya ditugaskan. Seperti itu. Walaupun saya sudah menjadi seorang polisi yang berdinas aktif, tapi alhamdulillah kalau dasar agama kita kuat, insya Allah kita niatkan untuk ibadah dan niat juga untuk bekerja. Tapi satu sisi kita jangan melupakan dari mana kita berasal dan dari mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, khususnya ilmu agama. Karena saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, ilmu agama yang sudah saya pelajari dari guru-guru saya, yang mungkin sudah almarhum juga, itu sudah berpesan kepada saya, jika kamu nanti sudah jadi orang sukses, jangan lupakan orang yang berada di bawahmu, sekitarmu, dan di lingkungan tempat kamu tinggal. Dan jangan pernah lupakan untuk menularkan ilmu agama. Karena satu sisi, dalam ajaran Islam, ilmu yang bermanfaat adalah khususnya ilmu agama. Karena ilmu itu tidak akan pernah mati dan pahala yang tidak akan pernah putus adalah ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Dan kita tidak pernah malu, walaupun kita sebagai polisi tetap mengajar ngaji. Karena itu sebagai tuntutan kehidupan saya sendiri sebagai orang yang beragama. Seperti itu. Alhamdulillah saya sering di rumah maupun di kantor ataupun di tempat saya ngajar ngaji anak-anak, kita juga belajar terus karena kita sebagai manusia tidak munafik, pasti banyak kekurangan, tidak ada yang sempurna. Karena juga saya dari guru-guru ngaji saya sendiri, yang dari pondok, juga yang dari umum, kajian-kajian yang saya ikuti, saya juga sedikit banyak menghafalkan Al-Quran. Dan semua hafalan-hafalan Al-Quran itu juga saya setorkan langsung kepada yang mengampu, mungkin tahsinnya, tajwidnya, panjang pendeknya, dan juga untuk pembenaran dalam bacaan Quran saya. Karena saya sendiri selalu yakin bahwa bacaan Quran saya itu belum betul. Karena masih butuh belajar lagi. Karena untuk menjadi hafiz Quran itu diperlukan ketekunan, keuletan, dan sering memurojaah bacaan, mengulang-ulang bacaan. Sampai kita betul-betul menguasai dan secara betul tidak lupa. Karena kalau orang yang sudah menghafalkan Quran, hafiz Quran, tapi kalau tidak pernah memurojaah, itu pasti lupa. Seperti itu. Istri itu sangat berperan betul. Karena sebelum dulu saya masih bujangan, itu mungkin saya dari segi agama juga belum terlalu bagus dan belum terlalu getol sekali dalam ilmu agama. Untuk menghafalkan Quran juga masih kurang begitu bagus. Tapi karena sudah mempunyai pasangan saya, istri saya itu yang selalu mendorong saya, mendukung saya. Karena background dari keluarga istri juga background dari pondok pesantren. Nah, kemudian ada yang dari Gontor, ada yang juga lulusan dari kerabat-kerabatnya dari Mesir, Madinah, dan dari juga pondok-pondok yang lain. Itu
sering kita kumpul, sharing-sharing dengan pertemuan keluarga istri, akhirnya saya terdorong hati saya untuk lebih memperdalam ilmu agama dan lebih banyak untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi setiap saya salah, setiap saya malas untuk menghafal Al-Quran, istri itu selalu mendukung. Ayo mas, ayo. Seperti tadi, istri itu emang berperan, sangat berperan betul. Seperti itu. Alhamdulillah selama yang saya lakukan, yang saya rasakan sampai saat sekarang ini, tidak pernah ada yang meremehkan dalam polisi kok ngajar ngaji. Itu malah mayoritas tanggapan dari khususnya masyarakat, juga lingkungan sekitar, juga anak-anak, itu malah sangat senang sekali. Karena kenapa? Karena satu sisi bisa memberikan motivasi, khususnya bagi anak-anak mereka yang saya ajar. Jadi anak-anak mereka itu malah pengen menjadi seorang polisi seperti Pak Joko. Nah, saya besok seperti Pak Joko, Bu. Saya besok seperti Pak Joko, Pak. Karena selain bisa menjadi polisi, bisa mengaji, bisa menghafal Quran, dan bisa mengulang TPA mengajarkan kepada masyarakat yang mungkin notabene belum bisa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Jadi sangat senang sekali animo dari masyarakat sekitar dan juga dari khususnya orang tua para wali santri yang saya ajar. Tapi mayoritas semua sangat mendukung dan sangat senang dan tidak pernah ada yang meremehkan apalagi menggunjing seperti itu. Untuk memaknai saya polisi di samping juga guru ngaji di masyarakat, itu gini, saya selalu menganggap polisi itu sebagai ladang rezeki saya di dunia. Karena saya berprofesi sebagai polisi, saya bisa memaknai pekerjaan saya. Selain itu, saya sangat senang menjadi seorang polisi, khususnya di Polres Sukoharjo, bagian SPKT. Itu satu sisi saya bisa membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan di SPKT, pelaporan apapun itu bentuknya. Yang kedua, saya juga bisa menularkan ilmu agama yang saya pelajari kepada mungkin rekan-rekan saya, dan mungkin juga masyarakat sekitar. Dan juga ada masjid di sekitar Polres itu yang bisa saya mengembangkan ilmu saya, menularkan ilmu saya. Dan satu sisi yang penting bagi saya bekerja juga beribadah, bekerja sambil ibadah. Jadi kita bekerja mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena di Polres alhamdulillah itu beliau Bapak Kapolres juga sangat memfasilitasi sekali untuk kegiatan keagamaan khususnya di lingkungan Polres. Nah, lingkungan Polres juga ada kegiatan Kamis Takwa, ada kegiatan sholat berjamaah, dan ada kegiatan isyan kultum setelah habis zuhur, dan juga banyak kegiatan-kegiatan lain di masjid. Itu alhamdulillah mengapresiasi sekali untuk kegiatan-kegiatan kita sebagai anggota Polri khususnya di masjid. Dan saya juga anggota bagian takmir Masjid Polres. Jadi sedikit banyak bisa membantu mengembangkan khususnya keagamaan di lingkungan Polres saya bekerja. Karena gini, kita tidak munafik dan tidak menyalahkan. Memang kawula muda khususnya, ini dari bintara-bintara remaja, khususnya yang masih muda-muda. Ya, memang kalau saya ke masjid, kalau mau adzan, itu paling saya lewat di depan mereka. Ada yang pingpong, ada yang mungkin nonton televisi, ada yang berolahraga, ada yang juga kesibukan mereka masing-masing di depan komputer dan sebagainya. Tapi tetap selalu saya ingatkan, udah wayahnya sholat, udah sebentar lagi adzan, tolong berhenti, ayo kita sholat. Jadi saya selalu mengajak kepada mereka. Alhamdulillah ini pada rekan-rekan kami yang mungkin masih adik-adik kami polisi yang masih muda, ini mereka alhamdulillah animo juga tidak marah, alhamdulillah mereka juga senang. Nanti ada seniornya, ada Pak Joko yang selalu mengingatkan. Nanti mereka yang mungkin waktunya sholat, ya ayo kita sholat. Alhamdulillah berjalannya waktu itu, kalau saya mau lewat di depan itu pasti mereka sudah berhenti. Main pingpong, PS, mungkin ada yang depan komputer olahraga itu, wah Pak Joko sudah datang, Pak Joko sudah datang. Ayo berhenti, sholat. Tadi tidak kita ingatkan, lambat laun, mereka sudah alhamdulillah sadar sendiri untuk pergi ke masjid. Seperti itu. Ya sama, kita membiarkan masyarakat membina itu
masyarakat juga kalau kita mau ke masjid, kita jalan ke masjid, mungkin ada masyarakat yang mungkin aktivitas mungkin masih di rumah, itu paling kita ajak mbah-mbah itu, monggo mbah, masjid mbah, sebentar lagi sholat, adzan. Oh iya Pak Joko, nggih. Alhamdulillah mereka juga sangat senang, karena ada yang ngoprak-oprak ngajak ke masjid, seperti itu. Insya Allah bagi saya, insya Allah kalau saya jujur dari hati saya sendiri, insya Allah kita sudah cukup. Karena alhamdulillah saya sudah punya pekerjaan, alhamdulillah sudah mapan, dan saya alhamdulillah pekerjaan juga sangat nyaman sekali. Kemudian saya sudah punya istri, punya 2 anak. Alhamdulillah untuk masalah rezeki insya Allah Allah sudah memberikan banyak lebih kepada saya. Insya Allah kita akan selalu merasa cukup. Insya Allah cukup untuk seperti keadaan saya seperti sekarang ini. Tapi jika Allah memberikan lebih kepada saya, ya insya Allah kita terima. Karena Allah itu memberikan yang terbaik buat hambanya, dan banyaklah kita bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyaklah bersyukur dan janganlah kita kufur. Karena kita yang banyak bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan banyak kenikmatan lebih kepada kita. Dan jika kufur, insya Allah malah kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu dalam agama yang saya pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعصرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.